Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya Robi Rivaldo, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan sebuah materi seputaran akuntansi keuangan menengah, yaitu akan melanjutkan materi ekuitas, yang mana pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai treasury share dan macam-macam ekuitas lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas materi saham istimewa, di mana sebelumnya itu sudah menjelaskan berbagai macam dari saham istimewa ini. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengetahui bagaimana sih saham istimewa ini dan bagaimana fitur-fiturnya. Nah, saham istimewa ini itu berkaitan dengan saham preferen. Nah, untuk saham istimewa ini itu ada beberapa fitur yang berasosiasi dengan berkaitan dengan saham istimewa. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang berhubungan dengan saham istimewa. Yang pertama itu ada keistimewaan dalam hal dividen. Yang kedua itu ada dividen untuk saham istimewa jumlahnya itu tetap. Kemudian yang ketiga itu bersifat kumulatif, keistimewaan ketika terjadi pembagian dari aset ketika dialokasikan. Kemudian yang keempat itu perpaduan antara obligasi dan saham itu dilunasi lebih cepat. Kemudian yang kelima itu tidak ada hak suara atau hak voting. Nah, bagaimana sih dari kebijakan dari si dividen ini? Nah, dividen ini juga bagian dari ekuitas. Dividen itu adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Maka bagi investor yang membeli saham suatu perusahaan, itu merupakan salah satu gain yang diharapkan. Maka ini adalah bentuk dari dividen. Nah, jadi return yang diharapkan bagi seorang investor yang berinvestasi dengan membeli saham perusahaan itu adalah dividen. Jadi dividen ini adalah pembagian laba dari saham yang telah ditanamkan pada suatu perusahaan. Nah, yang dari bagaimana sih kebijakan dari dividen ini? Ketika kita bicara tentang kebijakan, maka ini kita akan mengetahui berapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan mau membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya. Di sini ada yang namanya, yang pertama itu mempertahankan perjanjian dengan kreditur. Nah, jadi perusahaan itu tidak bisa terlalu jor-joran membayarkan dividen kepada pemegang saham karena terikat adanya kesepakatan antara dengan kreditor. Nah, pertanyaan di sini, kreditor itu siapa? Nah, kreditor itu adalah pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Maka kewajiban perusahaan terhadap kreditor itu apa? Nah, kewajiban kreditor itu untuk membayarkan bunga secara periodik. Kalau seandainya perusahaan itu membayarkan dividen dalam bentuk jumlah yang sangat besar, nanti dikhawatirkan akan terjadi masalah ketika perusahaan ini melunasi hutangnya atau membayar bunganya pada kreditor. Maka di sini perusahaan tidak bisa dari laba yang diperolehnya langsung dibayarkan sebagai dividen, karena dia juga menjaga kesepakatannya dengan kreditor. Nah, jadi itu terkait dengan kebijakan yang mempertahankan perjanjian dengan kreditur. Nah, kemudian kondisi keuangan dan pembagian dividen ini bagaimana? Nah, di sini sebelum melakukan pembayaran dividen, maka perusahaan akan perlu mempertimbangkan kalau dia membayarkan dividen tunai, maka ia perlu mempertimbangkan. Sini ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu kita harus mengetahui tersedia atau tidak kas di sini, atau tersedia tidak kas yang mencukupi yang memiliki perusahaan untuk membayarkan dividen. Jika kas perusahaan tidak mencukupi, tetapi kita tetap ingin membayarkan dividen tersebut kepada pemegang saham, maka ada jalan alternatif yang kita bisa lakukan, yaitu agar tetap bisa membayarkan dividen tanpa menggunakan kas. Di sini namanya adalah dividen saham.
Nah, jadi bisa juga dividen itu tidak mesti dalam bentuk uang cash, bisa dalam bentuk dividen saham. Jadi dividen tetap dibayarkan, tapi membayarkannya dalam bentuk dividen saham, bukan dengan menyerahkan uang. Karena pertimbangannya itu kita tidak memiliki dana yang cukup atau kas yang cukup untuk kita bayarkan kepada pemegang saham. Nah, kemudian kita harus mempertimbangkan yang kedua, itu adalah kita juga harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Jangan sampai nanti pada periode-periode berikutnya itu terjadi masalah, karena kita harus menjaga supaya perusahaan tetap bisa membayarkan dividen setiap tahun. Akan tetapi jika kondisi perusahaan memang lagi tidak stabil, maka bisa jadi dalam RUPS pemegang saham tersebut disepakati bahwa tidak dibayarkan dividen sekarang karena kondisi keuangan perusahaan itu tidak memungkinkan. Jadi itulah hal-hal yang harus mempertimbangkan ketika kita ingin melakukan pembayaran dividen. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini ada berapa sih jenis dari dividen ini. Nah, banyak jenis-jenis dari dividen. Yang pertama itu adalah dividen cash atau dividen tunai. Nah, dividen tunai ini merupakan jenis dividen yang paling lazim, karena dividen tunai ini adalah dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash. Nah, jenis dividen yang kedua itu adalah property dividend. Nah, kalau kita berbicara tentang property dividend, maka dividen yang dibayarkan oleh perusahaan itu dalam bentuk aset lain selain kas. Bisa dia menyerahkan dalam bentuk properti atau dalam bentuk seperti investasi, atau menyerahkan saham yang dimiliki oleh perusahaan ke saham perusahaan lain. Nah, kemudian yang ketiga itu likuidasi dividen. Nah, likuidasi dividen ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu diambilnya dari saldo laba atau retained earning. Tapi adakahnya seandainya saldo laba perusahaan tidak mencukupi, maka dividen yang dibagikan itu diambil dari ekuitas atau modal kita yang lain, misalnya dengan mengurangi saham premium atau share premium. Nah, kemudian jenis dividen yang keempat itu adalah share dividen. Nah, share dividen di sini itu adalah dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham. Nah, pembagian dividen saham ini secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, jadi itulah jenis-jenis dividen yang dijelaskan tadi. Nah, semua dividen itu kecuali share dividen itu akan menjadikan total likuiditas perusahaan itu turun. Sedangkan share dividen itu menjadikan total likuiditas perusahaan tetap, tapi tidak meningkat. Jadi semua dividen yang jenis-jenis dividen yang disebut itu kecuali dari share dividen ini akan menjadikan total dari ekuitas atau modal perusahaan itu akan mengalami turun. Tetapi kalau share dividen itu menjadikan total ekuitas perusahaan tetap, tetapi tidak mengalami meningkat. Nah, selanjutnya bagaimana sih akuntansi untuk saham preferen dividen di sini? Nah, ada keistimewaan dari saham preferen itu dari sisi dividen. Yang pertama, itu hak untuk menerima dividen itu lebih dulu dari pemegang saham biasa. Kemudian yang kedua, pemegang saham preferen dividen kumulatif harus dibayar, baik dividen tahun berjalan maupun dividen tahun sebelumnya, yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa itu menerima dividen. Nah, makna dari dividen itu bersifat kumulatif. Kalau preferen share-nya itu fitur-fiturnya adalah kumulatif dividen. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai dari cash dividen atau dividen tunai. Nah, jadi ada 3 tanggal penting terkait dengan pembayaran dividen ini atau dividen tunai di sini. Yang pertama itu adalah tanggal pengumuman. Nah, karena pada tanggal pengumuman ini perusahaan sudah berjanji akan membayarkan dividen, maka tanggal pengumuman perusahaan akan mengakui dan mencatat adanya dividen payable di posisi kredit. Nah, di posisi debitnya tergantung versi bukunya. Kalau bukunya akuntansi keuangan itu biasanya akan mencatat menggunakan akun dividen di debit dan dividen payable di kredit. Tapi kalau diambil dari buku KISO yang intermediate, walaupun sama-sama
pengarangnya KISO, tapi kalau versinya intermediate accounting maka debitnya bukan dividen tapi debitnya langsung ke retained earning. Tapi kedua-keduanya itu tetap sama tujuannya. Nah, tanggal penting yang kedua itu adalah record date atau tanggal pencatatan. Nah, khusus yang record date ini, walaupun namanya tanggal pencatatan, bukan berarti kita harus mencatat. Bahwasanya yang di sini record date yang dimaksud di sini itu kita tidak perlu melakukan penjurnalan. Karena di sini tidak ada jurnal. Karena kenapa? Karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata siapa saja pemegang saham yang eligible, yang berhak untuk mendapatkan dividen. Berarti tidak semua pemegang saham itu berhak mendapatkan dividen. Kemudian tanggal penting yang ketiga itu adalah payment date atau tanggal pembayaran. Nah, di tanggal pemberian ini itu berarti suatu perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan akan mengkredit akun kas, karena di sini dividen kita itu udah kita bayar, kemudian kita membayarnya dengan uang cash perusahaan. Nah, agar perusahaan dapat membayar dividen tunai, ia harus memiliki yang pertama, laba ditahan. Terkait dengan pembayaran dividen tunai dari laba ditahan adalah sah di semua yurisdiksi. Kemudian uang tunai yang cukup, jadi tersedia apa tidak uang dalam perusahaan itu harus tercukupi. Kemudian yang ketiga, pengumuman dividen itu dilakukan oleh dewan direksi. Jadi itu adalah syarat dari pembayaran dividen tunai ini, itu harus memiliki 3 kriteria tadi, yang kemudian laba ditahan itu harus sah di semua yurisdiksi, kemudian uang tunainya harus tercukupi, kemudian pengumuman dividen itu harus dilakukan oleh dewan direksi. Nah, di sini kita masih membahas mengenai kebijakan dividen yang mengenai properti dividen. Nah, kalau dividen properti, maka yang dibayarkan oleh perusahaan itu bukan dalam bentuk cash, tapi aset lain selain cash. Nah, bisa dalam bentuk investasi. Pada saat perusahaan mengumpulkannya, bahwasannya itu dia akan membagikan dividen properti, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah dia harus menilai kembali nilai properti atau nilai aset selain kas yang akan ia serahkan itu sebesar dari nilai wajar. Nah, jadi tahap pertama waktu pengumuman sebelum mencatat pengumuman dividen, maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah merestate properti yang akan didiskusikan itu pada nilai wajar, karena ia melakukan restate atau menilai kembali itu akan ada pembanding antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Nah, karena ada pembanding antara nilai wajar dengan nilai tercatat, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama bisa terjadi gain atau keuntungan atau laba, bisa terjadi loss atau mengalami kerugian di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai likuidasi dividen. Nah, likuidasi dividen di sini berarti dividen itu biasanya diambil dari saldo laba atau retained earning. Jika dividen yang mau dibagikan oleh perusahaan itu melebihi dari saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan diambil dari laba ekuitas perusahaan yang lain. Nah, kemudian share dividen atau dividen saham. Kalau dividen saham berarti dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham itu dalam bentuk saham. Kalau kita memutuskan untuk membagikan dividen saham, maka saat saham itu diserahkan maka ada transaksi penerbitan saham. Kalau terdapat transaksi penerbitan saham, otomatis modal saham perusahaan itu akan meningkat karena penerbitan. Kemudian pembagian dividen itu dilakukan secara pro rata, yang artinya akan ada pemegang saham yang memiliki presentasi kepemilikan saham penting besar itu akan mendapatkan bagian yang juga itu bagian yang paling besar. Nah, apa alasan perusahaan itu membagikan dividen saham ini? Itu pertanyaannya di sini. Nah, alasan membagikan dividen saham di sini yang pertama itu untuk memenuhi ekspektasi dividen pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai. Yang kedua itu untuk meningkatkan daya jual saham koperasi. Kemudian yang ketiga, tekankan sebagian ekuitas telah diinvestasikan kembali secara permanen dalam bisnis. Nah, kemudian share dividen ini adalah adanya dividen saham kecil atau kurang dari 20-25%.
dari saham yang diterbitkan perusahaan dicatat pada nilai pasar wajar. Kemudian ada juga dividen saham besar, itu nilainya lebih besar dari 20-25% yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai saham istimewa dan dividen di sini, karena melanjutkan materi video sebelumnya. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.